Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng untuk dapat update terbaru dari channel TV Gus Muhammad. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallu ala rasulina Muhammad, shallu ala tabibi qulubina Muhammad, shallu ala syafi'i dzunubina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tolaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ini janji Allah ya, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Terus janji Allah apa lagi bagi orang yang bertakwa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rezeki yang tanpa dia duga, tanpa dia sangka. Terus apa berikutnya lagi? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, baik dohirnya, baik tenaganya, baik ekonominya, baik urusan rezekinya, dicukupi oleh Allah. Ini janji Allah. Kadang kita nggak percaya, ya. Kenapa nggak percaya? Padahal Allah selalu menepati, karena kita kurang melihat, kurang terbuka, kurang bisa melihat anugerah-anugerah Allah. Itulah yang membuat kita kadang tidak percaya. Tapi dijanjiin manusia, dijanjiin bos, percaya. Dipegang terus percaya. Padahal Allah sendiri tidak percaya janjinya manusia. Ya, Allah sendiri nggak percaya. Kebanyakan manusia itu, kata Allah, mengingkari janjinya. Loh, yang nyiptain lo nggak percaya. Yang nyiptain aja nggak percaya. Kebanyakan manusia itu mengingkari janjinya. Lo harus ngomong, kalau kamu percaya sekali lawan manusia, orang Allah gak percaya. Tapi janjinya Allah malah gak percaya, janjinya manusia dipercaya. Ya kan kebalik. Janjinya manusia dipercaya, janjinya Allah malah gak percaya. Padahal Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Nah, janji Allah apa? Jika bertakwa, tak beri jalan keluar. Ya, diberi jalan keluar dari segala permasalahan. Terus, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan aku beri rezeki tanpa disangka-sangka, tanpa dibayangkan, tanpa direka-reka, tanpa diangan-angan. Kurang apa? Kita hanya yang kurang percaya sama Allah. Pada dijamin. Nah, iku mang tandane imane tipis. Imane kurang. Sik percaya angen-angennya, percaya dengan pemikirannya, tapi sama sekali nggak percaya sama Allah. Padahal Allah udah janjikan, jika kamu bertakwa, kau nggak akan nemu jalan buntu. Jika kamu semakin terus bertakwa, mendekatkan diri kepadaku, rezekimu aku tambah. Tak berikan rezeki tanpa kau duga-duga, tanpa kau sangka-sangka. Terus takwa, kucukupi dohir dan batinmu. Kurang gimana lagi? Tapi aku percaya? Enggak. Kenapa? Lebih
lebih percaya janjinya manusia daripada janjinya Allah. Janji Allah itu pasti. Ini kisah ya. Nah, kisah ini orang kena masalah. Udah hampir bertahun-tahun kena masalah hutang piutang. Ketika masalah hutang piutang merembet nangune ekonominya, penghasilannya. Begitu merembet ke penghasilannya, akhirnya merembet lagi ke rumah tangganya. Akhirnya merembet ke yang lainnya, yaitu karena hutang. Biasanya gitu hutang, merembet kemana-mana. Ya karena dia jadi terjepit utang karena sebuah permasalahan, karena kemaksiatan dia, kadang-kadang suka judi, kadang-kadang malah karaokean dengan pengeluaran yang berjuta-juta. Akhirnya terjerat dia oleh hutangnya numpuk dan dia terjerat oleh hutang. Mau nggak mau akhirnya usaha ini mampet. Jadi awal hutangnya dia bukan karena kebutuhan. Dia mampu terus kejirat utang, kemaksiatan, dengan senang-senang karaokean. Wah, sekali karaoke habis berapa juta, sehingga usahanya berantakan. Begitu usaha berantakan, merembet, akhirnya kejepit hutang. Itulah man amila sholihan fali nafsihi. Padahal dulu ketika dia nggak maksiat, Allah melancarkan. Begitu maksiat, berhasil, dibuat durhaka kepada Allah, dibuat kemaksiatan oleh Allah. Ini awal mula masalah. Karena apa? Kau menggunakan nikmat Allah. Ya, kenapa? Kau menggunakan nikmat Allah. Kenapa? Kau menggunakan nikmat Allah untuk mendurhakainya. Kau diberikan kemudahan oleh Allah, tapi kau mendurhakai Allah. Kau diberikan kelancaran oleh Allah rezekimu, tapi malah kau mendurhakainya. Gak nyambung, bro. Asli gak nyambung. Allah ngelancarno rezekimu, ya malah kau buat durhaka kepadanya. Allah memberikan kepadamu kesuksesan, malah kau durhaka pada dia. Itu di mana rasa terima kasih ini? Jadi Allah ngasih kemudahan, ngasih kelancaran, malah Allah dibayar dengan kemaksiatan. Ya gak nyambung. Ya, kau berbuat baik untuk dirimu, kau berbuat jahat juga untuk dirimu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kau berbuat baik sekecil apapun kau akan menerimanya, dan kau berbuat kejahatan, keburukan sekecil apapun kau juga akan menerimanya. Akhirnya bangkrut. Udah masalah akhirnya numpuk sampai bertahun-tahun stres. Bujune akhirnya minta cerai. Gak kuat, lontang lantung ditagih bolak-balik oleh debt kolektor, depan wis macem-macem, sing Batak, sing Ambon dateng semua. Nyana sapa gak bisa, terus bertubi-tubi sehingga apa? Lupa, terbengkalai lah keluarganya. Gak kuat, bojone gak kuat, istrinya gak kuat. Nah, akhirnya dia ingat suatu malam
Dia ingat terus masalahnya, akhirnya kepingin bunuh diri. Dikira enak kali bunuh diri, dikira selesai masalah, malah tambah masalah baru. Begitu udah ambil minuman baikon, sebelum mending tak wudu dulu. Nah, iki ana 6 syarat cari nasihati Rasulullah. 1, berwudu. Habis itu apa? Sholat. Habis itu apa? Baca Quran, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Quran yang lain, surat-surat yang lain, atau kalau punya amalan dari gurunya dibaca lagi. Wis 3 iki nyambung. Kemudian keempatnya adalah berdoa. Pas paket 4 iki berdoa. Setelah itu muhasabah, minta ampunan ke Allah. 5, minta ampunan kepada Allah, dikoreksi salah-salah, ya, dikoreksi salah-salah dan memohon ampun kepada Allah. Baru yang terakhir, yang 6 itu tadi adalah sedekah. Yang ke-7 pasrah. Loh, jenenge bimbingannya Allah itu ada aja, ya. Sebelum bunuh diri lah, tak wudu dulu. Dia wudu, udah bertahun-tahun nggak pernah wudu, lupa sama Allah. Pas wudu kok adem ya. 1 masuk tuh ring 1-nya. Sholat lah. Ini padahal niat mau bunuh diri, tapi Allah menuntunnya. Sholat lah, sholat. Kok adem ya. Udah masuk ring 2, wudu, sholat. Nah, pas sholat itu nangis. Lah apa sih bunuh diri? Kayak gak punya Allah. Setelah sholat dia dzikir, baru dia baca Quran, masuk ring yang ketiga. Nah, pas dzikir itu adem artinya, adem. Pas dzikir, pas baca Quran, nangis adem. Di situ nimbulno tenang. Ketika dibaca lagi amalannya istiqomah, situ nimbulno tenang. Padahal yang hutangnya bertahun-tahun oleh rentenir itu rumah mau disita. Jadi itu terjadinya malam hari, besok hitungannya jam 3 sore rumah itu akan diambil oleh rentenir, oleh yang ngutangi, karena dia perjanjiannya menggadaikan jaminannya adalah rumah. Ya. Lah jam 12 itu istrinya ngajak ke pengadilan. Makanya kenapa dia milih jalan bunuh diri? 1, karena jam 3 sore uangnya atau rumahnya akan dioper alih oleh yang menghutanginya. Jam 12 siangnya, ya, jam 12 siangnya istrinya sudah minta ke pengadilan untuk mengurusi surat cerai. Makanya dia ngambil jalan bunuh diri. Ternyata apa? Sebelum bunuh diri wudu dulu. Begitu wudu kok enak ya, adem ya. Lanjutlah sholat dulu. Kok adem. Lanjutlah wirid, baca amalan, baca Quran. Kok adem. Gak jadi. Tenang itu. Nanti masuk ring yang keempat. Kemudian setelah selesai baca Quran, sambil zikir, dia mengingat-ingat salam. Ya Allah, selama ini aku meninggalkanmu, Kau berikan aku kelancaran rezeki, tapi kugunakan untuk maksiat kepadamu. Yang dulunya aku rajin sedekah,
Sekarang saya rajin menipu, sekarang saya rajin berbohong. Ketika saya rajin sedekah, rajin baca amalan, ada aja rezeki yang datang kepadaku. Ketika saya rajin sedekah, ada aja rezeki yang datang kepadaku. Ketika aku mulai berjudi, kenapa hidup saya semakin sulit ya Allah? Maafkan aku ya Robbi, maafkan aku ya Allah. Ini masuk ke ring yang kelima, yaitu muhasabah. Jadi selalu kepikiran, nanti Allah nunjukin salah-salahnya. Ya Allah, kebangetan aku. Banyak orang susah. Ya, banyak orang susah. Tapi kau berikan aku kemudahan waktu itu. Tapi apa? Aku gunakan malah untuk bermaksiat kepadamu. Aku gunakan malah untuk durhaka kepadamu. Hamba macam apa aku ini ya Allah? Itu masuk nanggoni tafakur, muhasabah. Masuk ini. Kebuka memori-memorinya. Ya Allah, maafkan aku ya Robbi. Nah, mulai kebuka. Iya. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwabah. Sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Kebuka iki. Eling masa lalu. Bagaimana dia memperlakukan Tuhannya, bagaimana dia memperlakukan Allahnya yang begitu baik kepadanya, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Terus apa yang kau berikan kepada Allah? Kau malah durhaka kepadanya, kau malah mengkhianatinya, kau malah mendoliminya. Apakah itu balasan terima kasihmu kepada Allah? Apakah seperti itu rasa suwunmu, rasa terima kasihmu kepada Allah? Seperti itukah terima kasihmu kepada Allah? Kau malah mendurhakai. Bukan malah terima kasih, malah diperbanyak sedekahnya, diperbanyak ibadahnya, malah dipersulit, malah dibuat durhaka, malah dibuat nggak karu-karuan. Kira-kira wajar nggak kalau ditarik tadi? Ya wajar. Jadi teringat tuh apa yang dia lakukan. Sedangkan hutangnya waktu itu udah hampir 3 tahunan. Sampai berbunga dan titik waktu itu rumah jam 3 sore akan diambil alih. Jam 12 siang istri juga mau diambil alih oleh mertua. Wis gondal kandul. Tapi begitu dia jalani, timbul ketenangan. Seakan-akan ini ono bisikan. Hamba, jika aku sudah memberikan rumah kepadamu, siapa yang bisa mengambilnya? Wong rumah itu pemberianku. Ini baru balik. Ya, yang bertahun-tahun dia meninggalkan Allah sampai sengsara, dia kembali ke Allah. Ikut dijanjini Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Adem. Jadi seakan-akan hati niku, siapa sing iso, hamba? Jika aku menghendaki rumah untukmu, siapa yang bisa nyabut? Siapa yang bisa ngambil? Jika aku menghendaki rumah itu untukmu, tetap menjadi milikmu, nggak ada yang bisa ngambil. Istrimu, jika aku menghendaki cerai, siapa yang bisa menceraikan? Saya nggak mau, saya nggak berkehendak. Nah, aku mulai timbul keyakinan siapa itu? Timbul keyakinan. Iya ya. Aku ingat waktu dia guru,
Aku ingat omongan Mbak Yai, aku ingat omongan Mbak Yai. Waktu saya berguru, waktu saya mondok. Ya Allah, siapa sing iso? Jika aku berkehendak rumah itu tetap menjadi milikmu, siapa sing sanggup? Ambah. Jika aku tetap menghendaki itu menjadi istrimu, siapa sing sanggup menceraikan? Bukankah ini semua milikku? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaanku lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Siapa sing sanggup? Aku timbul tenang. Ya Allah, aku pasrahkan hidup dan matiku dan seluruh urusanku kepadamu. Aku serahkan hidup dan matiku dan seluruh urusanku kepadamu. Mulai timbul tenang, asli tenang. Gue sambil wirid nangis. Aku teringat, ya, yang diambil kan cuma rumahnya. Tinggal jalan siji, iso takok apa yang tak bisa tak beri. Sedangkan dia sendiri kecepit hutang. Tuh, iya. Besok pagi aku akan bagikan barang-barang ini. Terserah sopo sih mau ngambil, ambil aja. Wis. Jadi kalau mau diambil rumah, saya ikhlas. Emang salah saya. Istri minta cerai, ya saya ikhlas. Emang salah saya. Dan besok pagi barang-barang yang ada di rumah saya panggil orang-orang pengen sedekah, ambil semuanya. Ini masuk ring yang ke-6 seperti resep oleh Rasulullah. Wudhu, kemudian sholat, kemudian masuk zikir atau baca Quran, kemudian istighfar, muhasabah, berdoa, yang kelima, terus yang keenam sedekah. Jadi wudhu, sholat, zikir, atau baca Quran, berdoa, muhasabah, introspeksi muhasabah itu. Ring yang terakhir yaitu sedekah. Udah masuk iki, tinggal sedekah iki. Wudhu sudah, sholat sudah, tambah suwe tambah tenang ya. Terus bacaan Quran, wirid sudah, doa sudah, muhasabah sudah, karena tenang. Semakin yakin, semakin ikhlas, semakin pasrah. Ya wis, besok aku umumkan orang-orang kampung sini, barang siapa yang perlu apa, ambil semua. Biarkan saya keluar seorang diri. Wis, dan rentenir jika mau ngambil rumah, ambil. Yang diambilkan rumahnya, bukan barang-barangnya. Udah siap-siap itu. Akhirnya wis tenang, uripku pasrah. Semuanya punya Allah dan akan kembali kepada Allah. Wiritan, ketiduran, terus terdengar sholat, azan subuh. Kemudian berangkatlah dia ke masjid. Baru itu selama bertahun-tahun dia ke masjid lagi. Ya setengah malu, setengah izin, dilihatin orang-orang ya tumben ini. Biasanya kak nang masjid, wakai masalah itulah. Alah, pencitraan nih nang masjid. Paling akeh masalah. Ya itulah namanya manusia ya. Sebaik apapun masih ada yang memandang buruk. Itulah manusia. Maka kau akan kelelahan jika kau mencari pandangan baik di hadapan manusia. Isunguniku manusia. Sebaik apapun dirimu, seberjasa apapun dirimu, tetap ada orang yang memandangnya buruk. Lelah jika mengikuti pandangan manusia, biar dipandang baik, biar dipandang soleh. Lelah karena apa? Urusan ibadahmu
bukan urusan mereka. Urusan hatimu adalah urusanmu dengan Allah. Sekali lagi, urusan ibadahmu, urusan hatimu bukan urusan dengan makhluk. Urusan hatimu, urusan ibadahmu adalah urusanmu dengan Allah. Begitu salat subuh dia lanjut zikir lagi. Pas pulang ternyata ketiduran di masjid, terus kembali pulang sekitar jam 6:30-an. Ternyata ada orang yang udah di rumah. Orang itu udah ada di rumah. Bayangannya hamba ini si penagih hutang. Waduh, bangetan amat nih. Pagi-pagi udah nagih hutang. Pagi-pagi sudah nagih hutang. Waduh, kebangetan nih. Ternyata pas makin deket dia udah pasrah. Kalau mau diambil ya udah diambil aja. Ternyata pas dideketin itu teman bisnisnya dulu. Loh, sampean mas? Iya, saya nyariin kamu gak ada. Iya, lagi bingung mas, ada masalah. Kemudian ceritalah gini, aku ada kerjaan ya, tapi nanggone luar pulau. Kira-kira sampean mau nggak? Sampean kan ahli tafsir berat, perhitungan besi, perhitungan kapal. Iseng, wong iki iseng, temennya iki iseng. Padahal temannya nanya serius, tapi lisannya dituntun oleh Allah. Nah, kurang minat aku. Kenapa? Supaya kurang minat lah. Jangan gitulah. Aku butuh jasamu soalnya. Gini aja. Kalau kau sediain uang, ya, jika kau sediain uang 50 juta, saya mau. Padahal iseng ngomong, lisannya dituntun oleh Allah. 50 juta tahun 90 itu besar lah. Tahun 90-an ya. Iya, besar. Sebelum Pak Harto lengser itu besar 50 juta. Kalau ada 50 juta, ya saya siap berangkat. Tahun 90-an, padahal makan di warteg itu, makan di warung di Surabaya itu baru 300 perak. Bensin masih 700. Jadi kalau 50 juta mungkin sekarang ya hampir 500 juta atau 700-an juta lah. Karena kursnya kan mahal. Jadi makan masih 300 perak. Ada yang 200 perak masih dapat makanan. Bensin 500 perak. Besar 50 juta. Tahun 90-an waktu itu. Loh ngene iki temen mang langsung ngomong, "Oke. Tak kasih, ntar saya pulang." Loh, ini bener? Iya. Tapi kasih 25 dulu ya. Tuh, kamu temen dah? Iya. Bener aku. Tak kasih. Loh, bener? Iya bener. Yaudah, saya tak pulang ngambil uang. Bayi langsung terbengong. Ya Allah, benar. Engkaulah segalanya bagiku ya Allah. Engkaulah tempat segala. Sampean orang nggak pernah nipu. Sampailah, engkaulah yang tidak pernah menipu. Engkaulah yang menepati janji.
Engkaulah segala-galanya bagiku ya Allah. Terima kasih ya Rabbi. Terima kasih. Nangis sampai. Ya Allah, baru aku kembali. Kau berikan aku kenikmatan. Terima kasih. Nangis sih. Aku wis kapok ya Allah, nggak ngelakoni lagi, nggak lakukan lagi. Makasih ya Rabbi. Siapa sih iso nolong? Seperti dia munajat malam hari waktu itu. Jika rumah ini jadi milikmu, siapa yang bisa ngambil? Jika itu tetap menjadi istrimu, siapa sih yang bisa nyereno? Nggak ada yang sanggup. Allah kuasa. Nah begitu temannya pulang, langsung inget nih. Ayah, kurang satu kan, aku sedekah. Takutnya apa? Takutnya mbak janjinya toh orang itu tahu-tahu nggak balik. Ya tahu-tahu nggak balik. Tahu-tahu nggak balik. Enggak. Iya tinggal sodako ini yang belum. Kemudian ngomong ke penduduk situ, Mas kalau mau ambil barang ambil aja di rumah saya. Beneran? Iya ambil aja. Ember opo kayak semuanya peralatan ambil aja semua. Kalau mau ambil semua udah. Kerutuk, ada yang ambil kursi, ada yang ambil dapur, ada yang ambil kompor. Selain itu udah nggak ada lagi. Oh, ada jam dinding, ada yang ambil lemari, ya tempat tidur. Akhirnya habis harta. Wis entek, tenang. Ternyata apa? Benar temannya tadi balik lagi. Kemudian dia ngasih DP dulu 25 juta. Sedangkan hutangnya waktu itu di 15 juta. Lega, alhamdulillah. Ya Allah, bener. Kasih tau ketarik. Wis ya. Mas, ini kita kayak 25 dulu. Minggu depan kita besok malam kita berangkat. Ya, Cak, suwun, Cak. Makasih. Kasih. Iya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kasih. Udah. Tinggal satu masalah, yaitu perceraian. Namanya Allah gak berkehendak. Malam itu anak nangis. Kan istrinya ikut ke orang tuanya. Istrinya kan ke mertuanya. Nah, terus ngomong, ya sebelum ke pengadilan, sebelum cerai, antrin aja anakmu ke sana. Mungkin dia kangen kali sama orang tuanya, kan udah lama nggak ketemu. Iya kali. Udah sono, kali aja dia kangen ketemu bapaknya. Malam dia ibadah, digerakkan anaknya yang di sana, nangis rewel. Akhirnya balik ikut datangi suaminya, si Abdi ini didatangi. Begitu ketemu, lu waras anaknya. Ayah. Kemudian dipeluk lah. Istri yang belum cerai, masih satu istri kan. Peluk. Loh, barang-barang kemana? Udah ntar saya ceritain. Loh, itu barang-barang kemana? Udah saya ceritain. Gampang itu. Udah gampang. Udah, balik. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Wis pokoknya meneng aja. Nih, besok saya akan kerja. Ini 15 juta untuk bayar hutang rumah ini, Bang. Kaget, ini 10 juta buatmu, ya, buat kebutuhan biaya, dan saya mau pergi keluar pulau untuk bisnis besi. Duh, hutang, benar? Iya, nih 10 juta. Ya bujune ya. Oh, memang masih ada cinta kan, masih ada seneng. Ya senyum-senyum aja, seneng lah. Ternyata pulih lagi. Innallaha la yukhliful
mi'at. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Apa yang menurutmu sulit tidak bagi Allah, apa yang menurutmu susah tidak bagi Allah. Akhirnya kembali. Nih 10 juta buat kamu, 5 juta buat saya. 15 juta ini buat bayar rumah, rentenir itu nanti kan udah lunas, tinggal 10 juta, 5 juta buat kamu dan 5 juta buat saya. Saya akan pergi keluar pulau besok malam, ntar malam. Udah tenang. 50 juta berarti kalau sekarang 75 juta. Tinggal dikru sendirilah, nggak tahu. Kira-kira balik normal, kembali ke Allah, kembali semuanya, ya. Kembali kamu ke Allah, kembali semuanya. Jauh kau dari Allah, maka jauh semuanya. Ya, kunci kau kembali kepada Allah, maka kembali semuanya. Kau jauh dari Allah, maka jauh pula pemberiannya. Ya. Jadi ini udah ngelengkapin tadi. Wudhu sudah, resapi Rasulullah. Kemudian sholat yang kedua. Yang ketiga baca Quran atau dzikir masuk. Terus berdoa, muhasabah, merenungi segala kesalahannya. Yang terakhir tadi sedekah. Balik normal. Allah gak pernah ngingkari janjinya. Allah gak bakal tega melihat kamu susah, gak akan tega. Kamunya sendiri yang tega dengan dirimu sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga ini jadi hikmah, jadi hidayah untuk semakin yakin kepada Allah, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk semakin khusyuknya kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.